Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan pelajaran IPA ya. Tetap sehat semuanya ya kondisinya. Kita masih tetap belajar di rumah daring karena masih masa pandemi. Oleh sebab itu, ayo kita semuanya jaga kesehatan ya dengan makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur ya, kemudian menjaga kebersihan supaya tetap sehat, semangat dalam belajar meskipun kita belajarnya dari rumah ya. Oke, ini Bu Nurul ada di halaman sekolahan ini di depan kelas 9E ya. Materi kali ini yaitu tentang reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Ayo kita perhatikan selanjutnya. Materi sekarang yaitu reproduksi tumbuhan. Reproduksi tumbuhan seperti yang sudah kita ketahui bersama itu ada dua, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Yang secara vegetatif artinya di sana tanpa didahului oleh peleburan, pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif yaitu didahului oleh peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, untuk perkembangbiakan secara vegetatif itu dibagi menjadi dua. Ada yang secara alami dan yang secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Ada yang secara alami dan yang secara buatan. Yang secara alami terbentuk oleh alam tanpa ada campur tangan manusia. Sedangkan yang buatan ada campur tangan manusia. Vegetatif alami antara lain dengan cara spora. Spora ini biasanya terjadi pada tumbuhan lumut dan paku-pakuan atau Pteridophyta. Spora pada tumbuhan lumut dibentuk oleh generasi sporofit, yaitu sporanya berada di dalam kotak spora atau lebih dikenal dengan sporangium. Sedangkan pada tumbuhan paku-pakuan dihasilkan oleh daun fertil atau lebih dikenal dengan sporofil yang sporanya terletak di bawah permukaan daun atau di bagian tepi-tepi daun. Yang kedua yaitu secara fragmentasi. Fragmentasi itu perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni atau dari kumpulannya, dari gerombolan induknya. Tumbuhan yang memisahkan diri ini nanti akan membentuk individu baru yang pada umumnya fragmentasi ini terjadi pada ganggang hijau. Reproduksi secara vegetatif alami yang ketiga yaitu dengan tunas. Tunas biasanya ya muncul atau terjadi pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Nah, tunas ini dapat muncul dari akar, batang, atau pada daun. Nah, pembentukan tunas pada batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, pisang. Sedangkan tunas yang muncul dari akar contohnya pada tumbuhan cemara, sukun, kesemek, ceri atau kersen.
Sedangkan tunas yang muncul dari daun terjadi pada tumbuhan cocor bebek. Nah, untuk tunas-tunas yang muncul pada bagian batang, misalnya pada bagian akar maupun pada bagian daun, disebut dengan tunas adventif. Yang selanjutnya yaitu reproduksi secara vegetatif alami dengan cara umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Yang ciri-cirinya bentuk umbi lapisnya itu menggelembung, berair, yang berfungsi untuk cadangan makanan. Kemudian pada tepi daunnya, pada yang paling luar bersisik itu ya untuk umbi lapis. Nah, umbi lapis ini memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun, yang itu nanti akan menjadi calon individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Contohnya pada bawang merah. Kemudian umbi batang. Umbi batang ciri-cirinya yaitu batangnya menggelembung di bawah tanah. Jadi ada di dalam tanah yang berisi cadangan makanan. Jadi itu fungsi dari umbi batang sebagai cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata tunas ya, pada beberapa umbi batang terdapat mata tunas. Yang mata tunas itu berfungsi sebagai calon individu baru atau calon anak. Contohnya pada kentang, pada singkong. Cuma pada singkong itu tidak ada mata tunasnya, sehingga umbi pada singkong tidak bisa ditanam. Jadi tidak semua umbi batang mempunyai mata tunas pada bagian umbinya. Contoh yang lain yang tidak ada mata tunasnya adalah bengkoang. Yang selanjutnya adalah rizoma. Rizom ini adalah batang yang tebal yang tumbuh di bawah tanah. Sama dengan yang singkong tadi, yang umbi batang tadi, batang yang tumbuh di bawah tanah. Perbedaannya adalah ciri-cirinya. Pada rizom terdapat mata tunas. Jadi kemudian terdapat sisik-sisik pada daun dan terdapat ruasnya. Jadi pada batangnya itu umbinya beruas-ruas. Itu ciri-cirinya. Kalau pada umbi batang tadi tidak beruas-ruas ya. Kemudian tidak ada sisik pada daunnya. Contohnya yang rizom ini pada tumbuhan jahe, kunyit, dahlia, kemudian laos. Reproduksi vegetatif alami yang berikutnya yaitu secara geragih atau stolon, di mana stolon ini merupakan batang yang tumbuh di atas permukaan atau di bawah permukaan tanah yang bisa bermeter-meter panjangnya. Nah, pada stolon tumbuh tunas-tunas liar yang kelak akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya pada stroberi, pada rumput teki, pada begagang. Yang berikutnya adalah reproduksi vegetatif secara buatan, berarti dengan campur tangan manusia. Contohnya yaitu secara stek. Stek itu adalah perkembangbiakan dengan cara menggunakan potongan-potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang berbuku-buku.
contohnya pada tanaman tebu, tanaman singkong itu. Kemudian vegetatif secara buatan yaitu dengan cara mencangkok. Cangkok itu cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang tanaman. Lalu ditutup dengan tanah, kemudian dibungkus. Bisa menggunakan sabut kelapa atau plastik yang diberi tanah terlebih dahulu. Setelah akarnya tumbuh, maka batangnya dipotong, kemudian ditanam. Nah, untuk dengan cara mencangkok ini hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan yang dikotil. Ya, contohnya pada tanaman mangga. Mengeten. Yang berikutnya mengenten. Mengenten adalah menyambungkan dua jenis tanaman yang berbeda. Yang awalnya biji disemaikan di pembibitan terlebih dahulu. Setelah tumbuh sebesar yang diinginkan, lalu dipotong dan disambungkan dengan potongan cabang atau ranting jenis tumbuhan lain yang kualitasnya lebih baik dan diameter batangnya kurang lebih sama. Kemudian dibalut dan diikat dengan kuat. Yang selanjutnya yaitu vegetatif secara buatan dengan cara mengenten atau menyambung, di mana menyambungkan dua jenis tumbuhan yang berbeda. Ya, setelah tumbuh besar ya sesuai dengan yang diinginkan, lalu tanamannya dipotong dan disambung dengan potongan cabang atau ranting jenis tumbuhan lain untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik dan diameter batangnya kurang lebih sama. Itu syaratnya supaya bisa disambung. Kemudian dibalut dan diikat dengan kuat. Reproduksi vegetatif buatan yang selanjutnya yaitu dengan cara okulasi. Pada dasarnya, okulasi itu hampir sama dengan mengeten, tetapi tumbuhan yang ditaruh di atasnya hanya diambil mata tunasnya saja. Nah, kemudian kedua macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan masing-masing. Misalnya, yang tumbuhan A lebih kuat, tumbuhan B tidak kuat tapi manis, maka diambil mata tunasnya. Itu okulasi. Yang terakhir yaitu merunduk. Merunduk adalah menundukkan cabang atau batang atau ranting pada tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Nah, pada bagian yang ditimbun di dalam tanah, batang yang ditimbul di dalam tanah tersebut kemudian akan muncul akar. Setelah akarnya muncul, lalu batang dipotong dan dipisahkan dari induknya. Itu tadi perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan. Nah, sekarang ayo tugas di rumah kalian mempraktekkan perkembangbiakan secara vegetatif. Boleh memilih, boleh mencangkok, stek, okulasi, terserah. Begitu juga dengan tanamannya, terserah. Bu Nurul tidak membatasi, tidak menentukan jenis tumbuhannya. Kemudian laporkan ya, mulai dari proses pembuatan sampai hasil dikumpulkan lewat WA grup masing-masing individu tugasnya ya. Sekian dari Bu Nurul, materi perkembangbiakan secara vegetatif. Minggu depan kita sambung dengan perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan.
Jika ada yang kurang paham, ayo silakan tanya lewat grup WA masing-masing. Marilah kita tutup bersama-sama materi kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.